Iya, apakah Anda beberapa waktu terakhir ini, terutama pada saat Ramadan ini, cukup kesulitan untuk mendapatkan order, atau kesulitan untuk mendapatkan ojek online ya, atau ojol di Jakarta terutama? Apalagi untuk yang pengen pesan makanan ya melalui aplikasi ojek online ini ya. Nah, pesan antar makanan terutama menjelang waktu berbuka puasa. Ini banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat ya karena kesulitan untuk mengorder ojol ya dan juga mengorder makanan melalui ojol ini. Nah, ramai keluhan mengenai krisis ojol saat Ramadan ini, apa yang sebetulnya terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Pak Igun, selamat siang. Selamat siang, Mbak Luna. Pak Igun, apa sebetulnya yang membuat keluhan masyarakat ya sampai diistilahkan fenomena krisis ojol? Betul nggak merasa ini apa eh, kesulitan masyarakat untuk mengorder ojol pada saat Ramadan ini, Pak Igun? Ya, betul. Jadi memang saat ini ya, Hmm. kawan-kawan pengemudi ojek online ini sebenarnya sedang melakukan protes juga ya. Hmm. Protes bahwa biaya potongan aplikasi itu sudah sedemikian sangat besar dan didiamkan terus oleh pihak pemerintah nih, Hmm. oleh Oke. pihak regulator. Padahal pada di dalam Kemenhub atau regulasi itu maksimalkan 15%, 20% lagi tambahan. Hmm. Namun dipotongnya sampai hampir 50%. Sedangkan udah potongannya sangat besar tersebut, jarak tempuh penjemputan itu kami juga nggak ngerti ya algoritma dari perusahaan-perusahaan aplikasi itu seperti apa. Kadang driver yang diambil itu yang jaraknya masih ada 3 kilometer, 5 kilometer untuk Hmm. menjemput ke titik jemput atau mengambil order itu. Ya. Nah, driver yang ada di sekitar itu tidak dapat order itu. Yang diambil yang driver jauh Jauh. Oke, ini gitu. sistem ya berarti ya, di luar kuasa dari driver ya, Pak Igun ya. Nah, kalau itu di luar kuasa kami juga dan di Oke. luar kuasa dari konsumen kita juga ya, Hmm. pelanggan kita juga. Oke. Nah, Pak Igun, tapi bentuk hmm, protes apakah harus mengorbankan konsumen, Pak Igun? ya kami tidak menginginkan adanya hal ini ya. Namun kami juga eh, ingin bahwa konsumen ini turut mengetahui bahwa pengemudi ojol ini yang sudah eh, bertahun-tahun ini melakukan protes untuk bagi hasil tidak pernah didengarkan lagi juga ini oleh pemerintahnya dijanjikan bahwa akan keluar suatu regulasi dalam bentuk Perpres yang awalnya 2025 akhir akan diterbitkan. Di situ pernah disampaikan oleh pihak kepresidenan bahwa bagi hasil itu adalah nanti proporsional ya 90-10. Itu yang kita harapkan. 90% itu untuk pihak ojek online, 10% untuk pihak perusahaan aplikasi. Tapi ditunda lagi sampai nggak tahu kami sampai kapan, tapi informasinya Maret April. Nah, Maret April ini puncak dari kekecewaan rekan-rekan seperti itu. Ya. Agar juga masyarakat mengetahui, kami misalkan dapat Rp10.000 tarif, dipotong Rp5.000 untuk perusahaan aplikasi, Rp5.000 untuk pengemudi ojek online atau pengemudi online. Nah, ini ilustrasi ya. Mm. Lalu jarak tempuh menjemputnya, misalkan 5 kilometer. Dalam 5 kilometer itu menghabiskan bensin misalkan Rp1.000 atau Rp2.000. Praktis sisa yang dipegang oleh driver itu hanya Rp3.000, Rp2.000. Yang paling besar tetap perusahaan aplikasinya. Nah, Oke. ini yang diprotes oleh rekan-rekan selama ini. Baik, baik. Kalau jawaban dari pihak aplikasi sendiri kan mungkin juga sudah disimak ya oleh Pak Igun dan juga rekan-rekan. Ini kabarnya pengemudi atau mitranya ini berkurang secara jumlahnya karena sebagian mitra drivernya ini sudah pulang kampung. Betul tidak, Pak Igun? Tidak betul. Jadi malah momentum Ramadan itu emang biasanya diambil oleh rekan-rekan untuk
menambah pendapatan. Hmm. Tapi ternyata ini tidak sesuai harapan, dan memang momentum untuk mudik ini belum berjalan ya. Artinya pelaksanaan mudik pun baru ramai ini H-7 dari Lebaran ini atau H-10. Jadi secara Nah, jumlah drivernya sebetulnya masih banyak ya? Belum masih banyak sangat yang banyak. mudik ini ya? Oke. Belum Hmm. bisa dilihat di lapangan itu. Banyak driver yang lebih banyak duduk di atas motor atau duduk-duduk aja Oh, oke. Baik, gitu. Pak Igun, ini berarti kan persoalan antara mitra dengan pihak aplikasi begitu ya. Ini Ya. bentuk protes yang tadi Pak Igun sempat sampaikan ya. Mm-mm. Bagaimana untuk menyelesaikan ini, solusi dari ini semua? Ini tiga pihak nih. Mm. Tidak dengan perusahaan aplikasi aja, dengan pihak regulator juga, Oke, dengan pemerintah ya. pemerintah ya. Ya. Solusinya adalah segera Presiden mengeluarkan Perpres ojek online mengenai bagi hasil 90% 10% tersebut, agar pendapatan dari rekan-rekan ini terjamin. Sekarang kan nggak terjamin. Hmm. Dapat Rp10.000, contoh lagi Rp10.000. Kadang perusahaan aplikasi memotong sampai 5.000 atau 50%. Kadang 4.000, kadang 3.000. Jadi maunya algoritma dari perusahaan aplikasi aja memotongnya itu. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau sudah ada Perpres, kita harapkan semua teratur, semua disiplin, perusahaan aplikator disiplin, di situ ada jaminan bahwa ojek online akan terima 90% dari setiap ordernya. Baik. Dari situlah semangat teman-teman ini akan bangkit kembali. Ini hanya solusinya hanya itu satu. Presiden segera terbitkan Perpres ojol tentang pembagian hasil 90% ojek online, aplikator 10%. Baik, kalau untuk masyarakat sendiri dengan kondisi krisis ojol yang saat ini sedang terjadi, apa yang mungkin ingin disampaikan Pak Igun? Ya, kita mohon pengertian juga dari masyarakat bahwa hal ini, bentuk protes ini kami menyebutnya sebagai silent treatment ya, yang kami mohon juga nih dari masyarakat juga memberikan tekanan terhadap regulator agar tidak terganggunya kegiatan masyarakat. Presiden, pemerintah itu bisa segera menerbitkan Perpres bagi hasil. Karena yang dirugikan semua pihak, tidak hanya masyarakat. Driver juga dirugikan. Udah tidak dapat dapatnya hanya kecil. Masyarakat juga menggunakan jadi terhambat kegiatannya, aktivitasnya. Untuk mencari satu driver aja harus berkali-kali membatalkan jadinya. Oke. Publik dibikin repot juga dengan kondisi ini ya, maka harus segera bertemu untuk dibahas mencari solusinya tadi, seperti saran dari Pak Igun. Terima kasih ya Pak Igun sudah berbincang bersama RRI Pro 3. Sehat selalu Pak Igun. Ya. Selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Luna. Selamat siang. Demikian tadi perbincangan kami bersama Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.